Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam pun tiba dan Lisa sudah menyiapkan kamar untuk Flo dan Jeff serta Andy. Mereka akan tidur dalam satu kamar yang sama. "Andy, tidurlah, jangan tidur terlalu malam," ucap Flo yang sudah tampak lelah tertidur di ranjang. Sedangkan Andy masih membaca bukunya yang belum selesai kemarin. "Wait, Mam, sebentar lagi. Aku juga menunggu Daddy," jawab Andy. Dan Flo pun sudah tertidur pulas. Jeff baru masuk ke kamar jam 11 malam. Dia melihat Andy masih membaca buku. "Son, kau belum tidur?" tanya Jeff. "Aku menunggu Daddy," jawab Andy lalu menutup bukunya. "Ayo kita tidur," ajak Jeff. Jeff terbiasa membuka bajunya ketika tidur. Flo, Jeff, dan Andy tidur di ranjang yang sama dengan posisi Andy di tengah. Andy terbangun di saat matahari belum muncul. Andy ingin berjalan-jalan di tepi pantai karena rumah Lisa dan Shane terletak pas di tepi pantai. Andy meninggalkan Jeff dan Flo tidur bersama. Jeff akhirnya terbangun dan membuka matanya. Tidak ada Andy di sampingnya, hanya ada Flo, wanita yang dulu mengisi hari-harinya dan menemaninya di ranjang. Jeff mengamati wajah Flo yang tertidur, wajah cantik yang dulu membuatnya tergila-gila bahkan sampai sekarang. Wajah Flo terkena sinar matahari yang masuk melalui sela-sela korden dan itu membuatnya terbangun. Flo melihat Jeff yang sedang menatapnya. Flo langsung mengalihkan pandangannya dari Jeff. Jeff menahannya. "Tunggu, biarkan seperti ini sebentar saja," ucap Jeff dengan suaranya yang berat. Jeff mulai menelusuri bibir Flo dengan jarinya. "Kau tahu, Flo, betapa aku merindukanmu," ucap Jeff. Flo hanya terdiam. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Di hati terdalamnya, dia juga merindukan Jeff, tapi Flo tidak ingin mengakuinya. Dia terlalu membencinya saat ini. Wajah Jeff semakin mendekat pada wajah Flo. Flo menghindar dengan menjauhkan dada Jeff darinya. "Mam!" teriak Andy tiba-tiba memasuki kamar. Dan itu membuat Flo kaget dan langsung beranjak dari ranjang. "Ya sayang, ada apa?" tanya Flo gugup. "Onti Lisa menyuruh Mami ke bawah," jawab Andy. "Baiklah, Mami akan mandi dulu. Apa kau sudah mandi sayang?" tanya Flo. "Sudah, Mam. Aku ke bawah duluan, Mam. Uncle Shane akan mengajakku memancing," ucap Andy terburu-buru dan langsung keluar dari kamar. Flo langsung menuju kamar mandi, tapi Jeff menariknya kembali ke ranjang. Jeff langsung mencium bibir Flo penuh gairah. Rasa rindu yang terpendam selama ini dia lampiaskan. Begitu pula dengan Flo, dia tidak bisa mengelak lagi tentang rasa rindunya pada Jeff. Mereka berciuman penuh gairah dan tergesa-gesa. Lalu tiba-tiba Flo menghentikan ciumannya. "Stop, Jeff. Kurasa aku belum bisa memaafkanmu. Kau bahkan tak pernah merasa bersalah dengan apa yang terjadi dulu. Maaf." Flo beranjak dari ranjang dan masuk ke kamar mandi. Jeff hanya terdiam dengan reaksi Flo padanya. Jeff mencerna kata-kata Flo. "Flo, apa yang kau lakukan?" kata Jeff. "Kau mempermainkanku, Flo." "Sit," kesal Jeff. "Kau bahkan tak menyadari kesalahanmu dulu, Jeff. Kau masih egois seperti dulu. I hate you," kata Flo. Jeff menarik tangan Flo lagi dan mendekatkan tubuhnya. "Kita sama-sama salah, Flo. Kita sama-sama egois. Kau bahkan menyembunyikan keberadaan Andy dariku." Jeff menatap Flo dengan pandangan tajam. "Aku berjuang sendirian untuk Andy. Kau tak punya andil apapun untuk Andy, Jeff. Apa yang kulakukan sudah benar. Dan kau masih menyalahkanku." Flo marah. "Lalu apa maumu? Kau ingin kita tetap bermusuhan?" tanya Jeff. "I don't know, biar waktu yang menjawabnya. Aku hanya masih tidak bisa menerimamu. Itu sulit bagiku," lirih Flo. Lalu Flo masuk ke kamar mandi dan meninggalkan Jeff sendirian merenung.
Flo benar-benar merusak moodnya pagi ini. Jeff akhirnya menyusul Andy di bawah. Dia berencana berenang di pantai dan berjemur. Flo bergabung bersama Lisa, menyiapkan makanan untuk piknik pagi di tepi pantai. "Hei, ada apa dengan wajahmu pagi ini, Jeff?" Jack mengejek Jeff. "Shut up," kesal Jeff. "Di mana anakku?" tanya Jeff. "Dia di sana bersama Shane," jawab Zian sambil menunjuk ke arah Andy. Jeff menyusul Andy dan Shane, lalu mereka berenang di pantai. Flo dan Lisa keluar membawa berbagai makanan dan menatanya di atas karpet yang sudah digelar di tepi pantai. Dan mereka pun makan bersama. Jeff tak melihat ke arah Flo. Dia masih kesal dengan perlakuan Flo tadi pagi. "Dad, bolehkah aku berlibur di sini beberapa hari? Aku suka di sini," pinta Andy. "Mom, please," muka Andy memelas. "Kau akan merepotkan uncle dan auntie, sayang," jawab Flo. "Tentu saja tidak, Flo. Aku akan sangat senang jika Andy berlibur di sini," kata Lisa. "Tapi aku harus pergi ke Jerman besok. Ada beberapa hal yang harus diurus terkait Olimpiade Andy kemarin," jelas Flo. "Aku akan mengantarnya ke Jerman beberapa hari lagi. Kebetulan aku akan ke Jerman karena ada urusan dengan relasiku," ucap Shane menimpali. "Baiklah, jangan membuat kegaduhan di sini, Andy, oke?" ucap Flo akhirnya. Flo hampir selalu menuruti keinginan Andy jika masih di batas wajar, dan Flo ingin Andy lebih banyak bermain di usianya yang masih 10 tahun. Di rumah, Andy terlalu sibuk belajar dan tidak tertarik bermain bersama teman seusianya. "Mainlah sepuasmu di sini dan taruh bukumu di dalam tas, oke?" lanjut Flo. Semua yang di sana tampak heran dengan yang dikatakan Flo. Di saat banyak orang tua menyuruh anaknya belajar, berbeda dengan Flo yang ingin anaknya bebas bermain. "Dad, jaga mami baik-baik," ucap Andy ketika Flo dan Jeff akan kembali ke Jerman. "Of course, apa kau yakin akan berlibur di sini, San?" tanya Jeff sekali lagi. Andy mengangguk. Sebenarnya tujuan Andy ingin memberi kesempatan orang tuanya untuk bisa berdamai lagi seperti dulu, dan ini adalah saran dari Shane dan Lisa. Jeff dan Flo langsung menuju bandara setelah mengambil koper mereka di apartemen Jeff. Mereka menggunakan pesawat pribadi Jeff. Jack ikut Jeff ke Jerman karena ada urusan pekerjaan juga di sana. Sesampainya di Jerman, Flo kembali ke hotel tempatnya menginap kemarin, sedangkan Jeff langsung ke perusahaannya. Sepanjang perjalanan dari Swiss, Jeff dan Flo tidak saling bicara. Jeff terlihat cuek, dia masih kesal dengan penolakan Flo kemarin. Siang ini Flo akan pergi ke kantor diplomat untuk mengurus dokumen Andy. "Carikan aku mansion di Finlandia, aku akan tinggal di sana beberapa tahun," perintah Jeff pada asistennya. "Baik, Tuan," jawab sang asisten. Tidak sulit untuk Jeff tinggal di negara manapun, karena Jeff bisa mengawasi semua perusahaannya dari jarak jauh. Semua anak buahnya adalah orang berpengalaman dan jujur. Tidak mudah untuk masuk ke perusahaan Jeff, semua melalui seleksi yang ketat. Jeff ingin tinggal di Finlandia sampai Andy lulus sekolah. Malam harinya, Jeff mendatangi hotel tempat Flo menginap. Dia ingin memastikan bahwa Flo sudah ada di hotel dengan aman meskipun hubungannya dengan Flo belum juga membaik. "Maaf Tuan, Nyonya Flo sedang pergi makan malam di restoran hotel malam ini," kata resepsionis pada Jeff. "Makan malam dengan siapa?" tanya Jeff penasaran. "Maaf Tuan, kami tidak tahu." "Tunjukkan di mana restorannya," perintah Jeff pada resepsionis. Lalu resepsionis mengantarkan Jeff ke restoran tempat Flo makan malam. Jeff melihat Flo dan seorang laki-laki paruh baya sedang makan malam bersama. Flo sebenarnya ingin menolak undangan makan malam ini, tapi pihak panitia memaksanya untuk menerima undangan ini.
dan Flo kira dia akan makan bersama beberapa orang, tetapi ternyata hanya seorang laki-laki parubaya yang menemaninya makan malam. Jeff menuju meja Flo. "Flo, aku mencarimu kemana-mana." "Maaf, Anda siapa?" kata Jeff dan menatap tajam pria itu. "Maaf, tapi Anda siapa?" tanya pria itu balik sambil tersenyum palsu. "Aku suaminya," ucap Jeff. Flo tentu saja terkejut dengan apa yang dikatakan Jeff. "Jeff," kata Flo. Jeff langsung menarik tangan Flo dan membawanya pergi dari sana. "Siapa namamu? Aku akan mencatatnya agar Anda tidak lagi menjadi bagian dari panitia Olimpiade tahun depan," ancam Jeff. "Ha, Anda bukan siapa-siapa yang bisa memecatku kapan saja," ejek pria itu. "Tuan, diamlah, jangan memancingnya," Flo memperingatkan. Jeff mengeluarkan kartu namanya dan menaruhnya di meja tepat di depan pria itu. Jeff menarik tangan Flo lalu pergi dari sana. "Jeff, apa-apaan kau ini?" kesal Flo. Jeff tidak menghiraukan kata-kata Flo. Dia tetap membawa Flo menuju lift dan naik ke atas ke kamar Flo. "Lepaskan tanganku, Jeff," ucap Flo sambil berusaha melepaskan tangannya dari Jeff. "Jeff!" teriak Flo kesal. Ting! Pintu lift terbuka dan Jeff tetap berjalan menggandeng tangan Flo. "Buka pintunya," ucap Jeff dingin. Lalu Flo mengambil kartu pintu kamar dan membuka kamarnya. Jeff langsung menutup pintu dan mencium bibir Flo dengan kasar. Flo berusaha mengelak dan mengalihkan wajahnya dari Jeff. "Jeff, no, please," kata Flo pelan dengan menutup matanya. "Bisakah kita memulainya dari awal lagi, Flo?" "Oke, aku bersalah. Aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku menyesal dan aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu lagi, Flo. Mengertilah," Jeff memohon dengan mata sendunya. Flo hanya diam dan masih kekeh dengan pendiriannya. Dia ingin memberi waktu pada dirinya sendiri.